Menuntut kebenaran nasab Ba'alawi sebagai zuriat Nabi kelak tak akan dilirik Rasulullah karena dianggap membenci keturunannya. Serasis itukah baginda Nabi kita tercinta kepada para umatnya? Menuntut kebenaran nasab seseorang atau sekelompok orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi dianggap sebagai bentuk mengkampanyekan kepada umat Islam supaya umat Islam membenci keturunan Nabi. Itulah sepenggal kalimat yang kita anggap krusial diucapkan oleh Gus Kausar, ulama muda NU yang begitu kita hormati dan kita muliakan sebagai salah satu the next ulama besar dari kalangan Nahdlatul Ulama. Tanpa mengurangi rasa takzim kepada beliau dan tanpa meragukan sedikitpun keilmuan beliau sebagai orang alim, kita hanya ingin sedikit mempertanyakan pernyataan beliau yang kita anggap sebagai bentuk doktrin untuk menakut-nakuti umat Islam khususnya warga Nahdiyin, bahwa orang yang menuntut kebenaran nasab Ba'alawi sebagai zuriat Nabi kelak tidak akan dilirik oleh Rasulullah seandainya Ba'alawi memang benar-benar keturunan Nabi. Dari bagian isi ceramah beliau yang membahas tentang nasab, hanya inilah yang ingin kita pertanyakan. Karena sebagian besar pernyataan beliau tentang polemik nasab, secara garis besar semuanya mengandung unsur dakwah kebaikan, yang mana kemuliaan manusia sama sekali tidak terpengaruh akan garis nasab atau darahnya, dan kita sepakat akan hal itu semua. Tapi khusus yang membahas tentang kita yang selama ini mempertanyakan nasab Ba'alawi sebagai zuriat Nabi, kenapa beliau harus menarasikan bahwa kita sedang mengkampanyekan untuk membenci seluruh keturunan baginda Nabi? Kita sebagai pihak yang selama ini menuntut kebenaran nasab Ba'alawi bisa dibilang 100% mempercayai bahwa para keturunan Wali Songo juga merupakan zuriat dari baginda Nabi. Lalu pernahkah terdengar atau keluar dari mulut kita bahwa selama ini kita menjelek-jelekan para kiai dan gus yang sebagian besar merupakan keturunan Wali Songo yang juga berarti keturunan Nabi? Sama sekali tidak pernah ada, dan bahkan kitalah yang paling terdepan dalam membela kehormatan beliau-beliau semuanya. Terlalu naif jika kita menuntut kebenaran nasab Ba'alawi kemudian kita dianggap mengkampanyekan membenci keturunan Nabi. Karena orang-orang yang dianggap sebagai keturunan Nabi di dunia ini bukan hanya dari klan Ba'alawi. Sehingga ketika kita mempertanyakan kebenaran nasabnya, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap zuriat Nabi lainnya. Ibarat besarnya Sungai Bengawan Solo, kita hanya mengobok-obok sungai kecil yang diyakini teraliri air dari Sungai Bengawan Solo untuk menelusuri kebenarannya tanpa mengobok sungai-sungai yang dialiri air Bengawan Solo lainnya. Maka sangat tidak bijak jika kita mengobok-obok satu sungai kecil saja. Kemudian kita dianggap mengobok-obok seluruh sungai yang dialiri air Bengawan Solo lainnya. Kemudian ketika Gus Kausar mengatakan bahwa ketika kita mempertanyakan kebenaran nasab orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi, maka resikonya adalah ketika orang tersebut benar-benar mempunyai darah Nabi, maka kelak di akhirat Nabi akan memandang kita sebagai orang-orang yang mengkampanyekan untuk membenci keturunannya. Pertanyaan kita, benarkah Rasulullah serasis itu terhadap umatnya yang sedang menuntut sebuah kebenaran? Bahkan jika seandainya benar mereka itu adalah keturunannya, benarkah Rasulullah akan serasis itu sehingga beliau tidak akan memberi syafaat hanya karena umatnya menuntut tentang kebenaran nasab keturunannya? Ya ini yang kalau Gus Kausar itu memang beberapa kemarin tuh sempat saya agak berpikir, saya khawatir kalau beliau itu mendengar bisikan-bisikan yang tidak benar mengenai geger nasab Ba'alawi gitu. Dan kekhawatiran saya ternyata terbukti dari aku nyaput, aku dengan itu kok ikut kok nanti komentar ini kenapa? Lah nyapa aku komentari piye? Aku melu-melu koyo uang-uang semacam kiai terus moro-moro mengatakan bahwa mereka semua adalah orang biasa, bukan keturunan Nabi. Lek bener kalau dia bukan keturunan Nabi, kita tetap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang lain, apalagi mereka memiliki keistimewaan. Misalnya kono ngalim. Lah nek salah, fatwa itu salah. Kemudian ternyata ada darah Rasulullah dalam tubuh beliau-beliau itu. Terus moro-moro sesuk ning ora maksar terus simpangan mbek Kanjeng Nabi didangu. Lah, kowe mbiyen iki termasuk bocah sing gak demen kabeh putu-putuku ya. Nah, jawabanmu piye aku pengen roh, Semakin kesini saya perhatikan semakin banyak tokoh-tokoh NU yang berkomentar atas polemik ini, tapi loss of contact yang saya amati, tidak paham akar persoalan sebenarnya.
ini justru semakin tambah buntet gitu, tambah nggak karu-karuan, gitu. Memperuncing masalah gitu, bukan menyelesaikan masalah tapi memperuncing masalah, tambah bundet, cara benangnya tambah bundet, nggak karu-karuan. Kalau mau tidak komentar sama sekali, oke, nggak usah komentar sama sekali, biarkan alamnya akan menyelesaikan masalah ini. Tapi sudah komentar tapi loss of contact. Simpangan kabeh Kanjeng Nabi terus moro-moro kowe mbiyen termasuk wong sing kampanye anti kabeh putu-putuku ya. Jawabanmu piye pengen kok? Ayo kita rencanakan bareng-bareng dulu supaya kita sama-sama selamat, paham ya? Makanya jawab aku, gak usah melu-melu dan itu tidak penting. Soal Ubaidillah itu apakah benar putra Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir, atau secara umum itu apakah Pak Alawi itu benar-benar tersambung sanadnya kepada Rasulullah atau tidak? Karena menurut kajian ilmiah Kiai Maduddin itu terbukti tidak tersambung. Jadi di sini bukan masalah apa itu kampanye anti durian Nabi, enggak, justru Kiai Imad, Kiai Nur Ihya, kemudian tuh Bagus Nur Fadil, kemudian Gus Pakai Wiradi Ningrat, kemudian teman-teman YouTuber itu justru sedang mewujudkan kecintaan kepada baginda Rasulullah. Jangan sampai nama mulia, nama baik, nama besar Rasulullah itu dikotori oleh sekelompok orang yang mengaku-ngaku membawa darah Rasulullah tanpa terkonfirmasi. Awake dhewe kan wong desa to, Pak. Awake dhewe kan getih campuran sate to. Getih kan mambu-mambu wedhus, ojo prengus. Ya piye lah, Pak, wong awake dhewe kuwi mati awake dhewe sesuk iki kangelan tenan ngarsane Allah taala. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membuka syafaat hanya Kanjeng Nabi. Terus mau Kanjeng Nabi kecewa dengan kita. Kowe mbiyen kampanye musuhi putuku, terus piye? Njaluk tulung sapa kowe? Menuntut kebenaran seseorang yang mengaku sebagai zuriat Nabi, kelak Rasulullah akan menganggap orang tersebut telah mengkampanyekan untuk memusuhi zuriat Nabi. Dengan sangat menyesal kita mengatakan bahwa Gus Kausar secara sengaja atau tidak telah menyebarkan doktrin yang menakut-nakuti umat Islam khususnya warga Nahdiyin untuk tidak ikut-ikutan menuntut kebenaran mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Karena kelak akibatnya di akhirat nanti, kita tidak akan mendapatkan syafaatnya karena telah berani mengkampanyekan anti kepada keturunannya. Kita berharap apa yang kita pertanyakan ini akan sampai kepada beliau Gus Kausar yang kita muliakan. Atas dasar apakah beliau mengatakan bahwa kita yang menuntut nasab seseorang yang mengaku sebagai zuriat Nabi, kelak Rasulullah akan memandang kita sebagai orang yang mengkampanyekan anti kepada zuriat Nabi. Dan jika benar seandainya orang yang kita tuntut kebenarannya sebagai keturunan Nabi ternyata benar-benar merupakan keturunannya, maka sekali lagi pertanyaan kita, benarkah Rasulullah serasis itu sehingga beliau tidak akan memberikan syafaat hanya karena umatnya menuntut kebenaran nasab keturunannya? Kita meyakini Rasulullah adalah Nabi yang menyebarkan rahmatan lil alamin, Nabi yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, dan itulah yang diyakini umat Islam di seluruh dunia. Jika Rasulullah adalah Nabi yang membawa rahmat bagi seluruh alam, lalu mana mungkin Nabi serasis itu pilih kasih terhadap umatnya yang bukan merupakan keturunannya?